Salam, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih, kebaikan, dan anugerah yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Terlebih pada kesempatan sore hari ini kita diperkenankan untuk ambil bagian dalam ibadah kebaktian rumah tangga pada kesempatan sore hari ini. Marilah kita saatnya akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan yang ke-8. Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pada kesempatan sore hari ini kami datang kepadamu untuk mengungkapkan rasa syukur karena Engkau telah perkenankan kami untuk ambil bagian dalam ibadah kebaktian rumah tangga. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran daripada firman. Kiranya Tuhan juga yang membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat dimampukan untuk mengerti, memahami setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Urapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar setiap kebenaran firman yang disampaikan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa Surga. Amin. Wahyu pasal yang pertama ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Salam kepada ketujuh jemaat. Sabda firman Tuhan disampaikan demikian. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ialah setiap orang yang mendengar, memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Salam, selamat sore Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bahwa tema renungan kita pada kesempatan sore hari ini yang diberikan Majelis Sinode untuk kita semua, yaitu belajar mengenal Yesus. Saudara-saudara sekalian, tak kenal maka tak sayang. Nah, itulah sebuah ungkapan peribahasa yang sering kita dengar. Artinya, jika kita hendak menyayangi seseorang, maka kita hendaknya harus terlebih dahulu mengenali orang tersebut. Setidaknya mulai mengenal namanya, mengenali orang tuanya, mengenal tempat tinggalnya, atau yang biasa dikenal dengan mengenal bobot bibit dan bebeknya. Nah, ungkapan tersebut tentu benar. Tidak mungkin kita tidak mengenal sama sekali seseorang lalu mengatakan bahwa kita menyayanginya. Maka untuk bisa menyayangi seseorang, maka kita harus mengenal namanya, kepribadiannya, dan sebagainya. Terlebih lagi jika tiba-tiba kita diutus pergi oleh seseorang untuk menjalankan sebuah misi atau tugas. Tentu kita harus mencari tahu siapa yang mengutus kita dan apa tujuan daripada penutusan tersebut. Maka dengan demikian, dengan mengenal orang yang mengutus kita, maka kita akan lebih memahami tujuan dari tugas tersebut.
Maka pada akhirnya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Maka dengan demikian peluang keberhasilan dari tugas tersebut akan semakin besar. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk dapat mengenal Tuhan, tentu kita harus merenda hubungan yang erat. Tentu kita harus merenda hubungan yang dekat. Tentu kita harus merajut hubungan yang intim atau bergaul karib dengan dia setiap saat, sebagaimana yang Nuh perbuat, sehingga Nuh disebut sebagai sahabat Tuhan. Dalam firman-Nya Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14, firman-Nya berkata demikian, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi jangan dulu berbangga diri dengan mengatakan bahwa kita sudah mengenal Tuhan, tetapi kita tidak menuruti perintah-perintahnya. Sebab ada tertulis dalam Matius 7 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23, firman-Nya dikatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat bagi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Yeremia memperingatkan agar orang yang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Orang yang kuat jangan bermegah karena kekuatannya. Orang yang kaya jangan bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, hendaknya mereka bermegah karena telah memahami dan mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana caranya? Selain membangun persekutuan yang karib, maka kita dapat mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Maka oleh karena itu, sediakan waktu kita untuk membaca. Maka oleh karena itu, sediakanlah waktu kita untuk bersekutu. Maka oleh karena itu, sediakanlah waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman-Nya pada waktu siang dan malam. Daud menyatakan bahwa firman Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat ke-7, 8 sampai dengan yang ke-10, firman-Nya dikatakan bahwa firman Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerja keras dan komitmen yang kuat dibutuhkan untuk dapat mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bergaul karib dengan Tuhan? Dan senantiasa menyediakan waktu untuk merenungkan kebenarannya pada waktu siang dan malam. Sesungguhnya bahwa yang mengasihi Tuhan dan taat kepadanya pasti dikenal dan dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengenal Tuhan, melekat kepadanya sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab Hosea 6 ayat yang ketiga, firman-Nya dikatakan bahwa marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi dewasa ini banyak orang Kristen merasa bahwa dirinya sudah mengenal Tuhan dengan baik. Dibuktikan dengan rajin beribadah dan terlibat di dalam berbagai pelayanan. Padahal hal itu tidak menjamin sepenuhnya seseorang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang dimaksud mengenal bukanlah sekedar tahu, tetapi lebih dari itu, yaitu memiliki hati yang melekat kepada Tuhan dan membangun persekutuan yang karib dengannya yang dilakukan secara terus-menerus. Bila hanya sekedar tahu saja, maka orang tidak akan tahu isi hati Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Daud adalah contoh orang yang mengenal Tuhan. Dan hidup Daud melekat kepadanya. Hidup melekat kepada Tuhan tidak berarti Daud tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak berarti Daud tidak pernah melakukan pelanggaran. Tidak berarti Daud tidak pernah melakukan dosa. Tetapi ia punya hati yang mau dibentuk. Tetapi ia punya hati yang mau ditegur. Tetapi ia punya hati yang mau dikoreksi. Serta punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan serta kelemahan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada berkat yang luar biasa bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama, Tuhan melindungi dan membentengi hidupnya. Sebagaimana firman Tuhan yang tersampaikan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14, firman-Nya dikatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang kedua, Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar-benar, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan kepada Yeremia yang terambil dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13, firman-Nya dikatakan bahwa, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu apabila kamu mencari aku. Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yang ketiga, Tuhan memberkati dengan umur panjang, yaitu meliputi kesehatan dan damai sejahtera. Yang keempat, memperoleh keselamatan. Nah, ada jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi orang-orang yang mengenal namanya. Maka oleh karena itu, marilah kita semakin bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan untuk lebih dan lebih lagi mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan berarti mengenal isi hatinya, mengerti akan kehendaknya, mengerti akan rencananya, dan menyelaraskan setiap langkah hidup seturut dengan firman Tuhan. Serta berusaha untuk tidak menyakiti atau mengecewakan Tuhan dengan ketidaktaatan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita pasti dikasihi. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca yang terambil dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-8, bahwa kitab Wahyu ditujukan kepada jemaat-jemaat kecil yang ada di Asia Kecil, yaitu sebuah daerah kekuasaan Romawi. Pada saat itu jemaat-jemaat Tuhan berhadapan dengan berbagai macam penyembahan dewa-dewa kafir. Misalnya penyembahan Artemis di Efesus dan Zeus di Pergamus. Namun yang paling berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan jemaat adalah peraturan penyembahan kaisar sebagai dewa. Karena tidak mungkin menerima dan menyebutkan seorang manusia sebagai dewa yang harus disembah. Namun jika mereka menolak peraturan tersebut, maka mereka dicap sebagai pemberontak dan terancam hukuman mati. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tampaknya pada bagian awal kitab Wahyu, Yohanes ingin memberikan keteguhan hati bagi mereka, yaitu kepada mereka jemaat-jemaat yang sedang mengalami tantangan berat di tengah masyarakat melalui beberapa pemahaman. Yang pertama, bahwa kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah menyertai mereka. Memang Yohanes tidak menyebutkan nama Allah, namun rumusan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang merujuk kepada Allah. Allah tidak pernah berubah dari sejak awal mula dunia dan segala isinya diciptakan sampai di masa yang akan datang. Ia adalah Allah yang menjadi tempat pengharapan dan kekuatan. Yang kedua, Yesus Kristus yang adalah saksi kebenaran Allah. Kesaksiannya dapat diandalkan sepenuhnya dan layak untuk dipercaya. Karena selama hidupnya di dunia ini, ia memberikan kesaksian tentang amanat ilahi. Tidak hanya itu saja, ia juga membuktikan kesetiaannya kepada Sang Bapa melalui cara hidupnya yang seturut dengan kehendak Bapa. Meskipun harus mati di kayu salib,
Yohanes juga menyebutkan bahwa Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang tidak akan berakhir lagi. Karena dialah, maka orang-orang percaya akan mengalami kebangkitan juga. Lebih lanjut lagi dituliskan bahwa ia menjadi penguasa atas raja-raja. Kekuasaannya didapatkan Yesus ketika naik ke surga, karena di sana ia mendapat tempat di sebelah kanan Allah untuk memerintah dan berkuasa atas bumi dan seluruh ciptaan Tuhan. Yang ketiga, ia yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan penuh kemuliaan, sehingga orang-orang yang jahat yang menolak dirinya serta yang tidak percaya kepadanya akan meratapi dia. Gambaran tentang kedatangan Yesus kembali merupakan janji yang menghibur dan menguatkan umat, dan tentu bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya, terlebih di tengah penderitaan berat mereka yang sedang mengalami pada saat itu. Yohanes juga mengawali penglihatannya kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil dengan menguraikan Allah dan Yesus yang menjadi pokok utama dari iman bagi para umat, dan tentunya bagi kita semua, agar umat dan kita semua dapat mengenal dan memahami dengan baik sosok sang juru selamat yang telah menghimpun mereka dan kita semua sebagai gereja, serta mengutus mereka dan kita semua untuk hidup di tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Sebagai bagian yang terakhir, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pengenalan dan pemahaman yang tepat menjadi dasar iman yang kokoh bagi kita semua dalam menghadapi berbagai macam angin pencobaan di tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat yang kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kembali dengan puji-pujian dan doa, kami datang kepadamu ya Bapa untuk mengungkapkan rasa syukur terlebih atas hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Terlebih kami telah disapa oleh kebenaran firman. Firman-Mu mendidik dan mengajar kami bagaimana kami dapat mengenal Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Kami juga harus belajar dari apa yang telah diteladankan oleh Nuh dan Daud yang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, mengenali Tuhan dengan cara yang benar. Dalam doa syafaat ini, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Andris. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan penyertaan, perlindungan, kesehatan, dan Tuhan memberkatinya. Dalam syafaat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah dalam berduka. Kiranya Tuhan melawat mereka, memberikan kekuatan serta memberikan penghiburan, dan Tuhan memberkatinya. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang di tengah pergumulan, ya Tuhan. Kiranya Tuhan melawat saudara-saudara kami ini, mengubahkan pergumulan menjadi penuh damai sejahtera dalam kehidupannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, yang masih dalam perawatan. Kiranya melalui campur tangan Tuhan, mereka semakin dikuatkan, mereka semakin disembuhkan, diangkat segala sakit penyakitnya. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan menyentuh hati dan pikiran para pemimpin bangsa dan negara kami, agar dalam menjalankan roda pemerintahan ini dapat menjalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa tebang pilih untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.